Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan telur unta. Suatu ketika Raja Harun al-Rasyid terkena penyakit aneh. Tubuh raja terasa kaku dan pegal. Suhu badannya panas dan tak kuat untuk melangkah. Penyakitnya itu membuat baginda raja tidak mau makan sehingga sakitnya bertambah parah. Berbagai tabib sudah berdatangan mengobatinya tetapi tetap saja sakit. Obat pun banyak yang ia minum tapi tetap saja hasilnya nihil. Namun demikian, baginda tidak mau menyerah, ingin sembuh. Maka beliau pun memerintahkan pengawalnya untuk mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa bisa menyembuhkan penyakit baginda raja, maka akan diberikan hadiah. Berita sayembara itu didengar oleh Abu Nawas, tertarik dengan sayembara ini. Maka tidak lama kemudian, ia pun memutar otak sebentar dan pergi ke istana Raja Harun al-Rasyid. Baginda raja terkejut saat melihat Abu Nawas datang hendak mengobati dirinya. "Hei Abu Nawas, setahuku kau bukan tabib, tapi mengapa kau ikut sayembara ini?" tanya baginda raja heran. "Hehehe, Tuan Raja, janganlah Anda melihat penampilanku. Meskipun begini aku bisa mengobati orang sakit," jawab Abu Nawas percaya diri. "Benarkah? Berarti engkau bisa menyembuhkan sakitku juga?" tanya baginda raja masih tidak percaya. "Oh tentu baginda. Sebenarnya apa sakit Anda ini?" tanya Abu Nawas. "Aku juga tidak tahu, tapi aku merasa seluruh tubuhku sakit dan badanku panas." "Aku merasa lesu Abu Nawas," keluh baginda Raja Harun al-Rasyid. Hahaha, Abu Nawas tertawa dengan jenaka. "Hei Abu Nawas, apa ada yang lucu?" tanya baginda agak geram. "Tidak Tuan, kalau penyakit itu sih gampang sekali menemukan obatnya," jelas Abu Nawas. "Sungguhkah? Apa nama obat itu dan di mana aku bisa menemukan obat itu?" tanya baginda raja penasaran. "Baiklah saya beritahu Anda, nama obat itu adalah telur unta. Anda bisa mendapatkannya di kota Baghdad ini," kata Abu Nawas. Mendengar informasi itu, baginda raja merasa bersemangat ingin segera mendapatkan telur unta itu. "Hei Abu Nawas, awas jika kau bohong, akan kuhukum kau," seru baginda raja. "Carilah dulu telur unta itu, jangan asal hukum saja," sangga Abu Nawas. Keesokan harinya baginda raja berangkat dengan pengawalnya, memakai baju rakyat biasa karena tidak ingin diketahui bahwa ia seorang raja. Raja Harun al-Rasyid mengunjungi pasar-pasar yang ada di daerah Baghdad tapi tidak ditemukan telur unta itu. Raja Harun al-Rasyid tidak mau menyerah, ia terus berjalan ke rumah-rumah warga tapi tetap saja ia tidak menemukan telur unta. Semangat Raja Harun al-Rasyid ini sungguh kuat sekali, ia tidak peduli seberapa jauh jarak yang ia tempuh untuk mencari telur unta. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah hutan. Raja terus berjalan tanpa menghiraukan pengawalnya yang sudah kelelahan. Sambil menggerutu, ia tetap berpikir di manakah telur unta itu berada. "Awas kau Abu Nawas, kalau aku tidak menemukan telur itu, akan kuhukum kau," gerutu baginda raja. "Pengawal, bersiaplah menghukum Abu Nawas besok," perintah baginda raja agak kesal. "Siap baginda, tapi lebih baik kita pulang saja sekarang. Memang sepertinya kita tidak akan menemukan telur itu," kata salah seorang pengawal yang sudah terlihat kelelehan. Raja Harun al-Rasyid pun mempertimbangkan saran pengawalnya, namun beberapa saat kemudian ia melihat seorang kakek yang sedang membawa ranting. "Tunggu dulu pengawal, kita coba tanyakan kepada satu orang lagi," seru Raja Harun al-Rasyid. Baginda raja menghampiri kakek yang membawa ranting itu. Melihat kondisinya yang sudah tua itu, baginda raja amat kasihan, maka ia pun menawarkan jasanya untuk membawakan kayu-kayu itu.
Setelah sampai di rumahnya, sang kakek mengucapkan terima kasih kepada Raja Harun al-Rasyid. Sang kakek tidak menyangka bahwa ia adalah seorang raja. "Terima kasih nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu," kata sang kakek. "Sama-sama kek," jawab Raja Harun al-Rasyid. "Oh iya kek, saya mau bertanya. Apakah kakek punya telur unta?" tanya Raja Harun al-Rasyid pada si kakek. "Telur unta?" sang kakek kemudian berpikir sejenak. Dan, hahaha, tawa sang kakek. Raja Harun al-Rasyid pun keheranan dan bertanya kepada si kakek. "Apa saya salah tanya kek? Bisa Anda jelaskan?" tanya Raja Harun al-Rasyid keheranan. "Nak, di dunia ini mana ada telur unta? Setiap hewan yang bertelinga itu melahirkan bukan bertelur. Jadi mana ada telur unta?" jawab si kakek. Mendengar penjelasan dari sang kakek, membuat Baginda Raja dan pengawalnya tersentak kaget. "Benar juga, mana ada telur unta? Unta adalah binatang yang melahirkan bukan bertelur," gumam Baginda Raja. Keesokan harinya sang raja dengan perasaan kesal menunggu kedatangan Abu Nawas yang telah mengerjainya. Dia mondar-mandir ke sana kemari sambil mulutnya komat-kamit. "Awas kau Abu Nawas! Awas kau Abu Nawas!" gumam Baginda Raja. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun datang. Ia memberi senyuman jenaka kepada Raja Harun al-Rasyid. Raja pun langsung memarahinya. "Hai Abu Nawas, beraninya kau mengerjaiku. Aku tidak terima ini. Sesuai dengan kesepakatan kita, aku akan menghukummu karena kau telah membohongiku. Mana ada telur unta? Unta itu hewan yang melahirkan bukan bertelur," kata Baginda Raja dengan geram. "Anda benar Tuan Raja, telur unta itu sebenarnya tidak ada. Unta hewan yang melahirkan bukan bertelur," sahut Abu Nawas membenarkan pernyataan sang raja. "Lantas, mengapa kau menyuruhku untuk mencari telur itu? Pokoknya sekarang kamu harus dihukum," kata Baginda Raja. "Tunggu dulu Baginda, sebelum saya dihukum, saya ingin bertanya," cegah Abu Nawas. "Tanya apa?" kata Baginda Raja sudah tidak sabar. "Bagaimana kondisi tubuh Tuan Raja hari ini?" tanya Abu Nawas. "Kondisi badanku, aku merasa tubuhku tidak pegal dan sakit seperti kemarin-kemarin. Suhu badanku pun turun," kata Baginda Raja. Sesaat kemudian, Baginda Raja pun terdiam sejenak. "Abu Nawas, aku sudah sembuh. Penyakitku hilang Abu Nawas," seru Baginda amat gembira mendengar cerita Abu Nawas. "Aku tahu perjalananku yang amat jauh kemarin telah membuat tubuhku yang tadinya jarang bergerak menjadi bergerak, dan itu membuat aliran darahku yang semula beku menjadi lancar kembali." "Benar Abu Nawas, itu penyebabnya." "Terima kasih Abu Nawas," sahut Raja Harun al-Rasyid. "Benar Tuan, tubuh yang tidak dibiasakan bergerak akan membuat darah membeku dan akhirnya menjadi penyakit. Maka dari itu Baginda, rajinlah bergerak," kata Abu Nawas. "Ya, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar, jarang bergerak. Kemudian aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkan aku sakit," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Abu Nawas, maafkan aku telah memarahimu. Aku tidak akan menghukummu tapi aku akan memberikanmu hadiah karena telah memberiku saran yang luar biasa," kata Baginda Raja gembira. "Terima kasih Tuan Raja," jawab Abu Nawas singkat. Abu Nawas dan petugas perbatasan. Setiap orang di negeri Irak mulai dari anak-anak hingga dewasa mengenal siapa sosok Abu Nawas. Seperti kali ini orang-orang desa merasa keheranan karena Abu Nawas setiap minggu tampak melakukan perjalanan dari desanya ke desa tetangga yang sudah masuk ke dalam wilayah kerajaan lain. Kali ini, seperti biasanya awal minggu pada suatu bulan, saat dini hari Abu Nawas telah keluar rumahnya yang sangat sederhana.
Di samping rumah sederhana tersebut terdapat kandang kuda yang penghuninya kerap berganti-ganti. Pada dini hari itu, Abu Nawas bersiap-siap melakukan perjalanan menuju desa tetangganya sambil menunggang kuda. Keesokan harinya, seperti biasa dia akan pulang ke desanya di negeri Irak tersebut sambil bawa banyak barang. Tentu saja kebiasaan Abu Nawas ini menimbulkan pertanyaan bagi Pak Hamid, tetangganya. Suatu sore, ketika Abu Nawas pulang dari perjalanan, hal tersebut ditanyakan kepada Abu Nawas tentang perniagaannya yang membuat warga sekampung bingung. "Hai Abu Nawas, kemanakah engkau beberapa waktu ini? Kalau memang engkau memiliki perniagaan yang baik, tolonglah kau ajak kami," kata Pak Hamid. "Ada Pak, dan kukira tidak ada yang mau berniaga sepertiku," jawab Abu Nawas. Bulan pun berganti, akhirnya Abu Nawas diduga telah melakukan perdagangan yang dilarang oleh kerajaan. Pada bulan berikutnya Abu Nawas berniat melakukan perdagangannya lagi. Dia pun harus melalui perbatasan dengan kerajaan tetangga. Si Fulan, petugas penjaga pintu perbatasan, memeriksa seluruh barang bawaan Abu Nawas. Namun tidak ditemukan satu barang pun yang mencurigakan. Hanya ditemukan bekal dan beberapa keping uang. Keesokan harinya, kembali si Fulan berjumpa Abu Nawas di perbatasan. Kali ini Abu Nawas membawa banyak sekali barang yang semuanya dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan. Si Fulan tidak dapat membuktikan perihal dugaan perdagangan Abu Nawas yang terlarang. Bahkan, karena seringnya mereka bertemu, hubungan keduanya semakin akrab hingga akhirnya si Fulan dipindahkan dari tempat kerjanya. Pada suatu hari, keduanya bertemu kembali di suatu kesempatan yang tidak terduga. Si Fulan sekarang bukan lagi seorang penjaga perbatasan. Dia telah pensiun dari pekerjaan itu. Abu Nawas sekarang sudah dikenal sebagai seorang saudagar yang dermawan dan berhasil. Pertemuan itu akhirnya dilanjutkan dengan jamuan makan oleh Abu Nawas. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing bercerita tentang pengalaman yang telah mereka hadapi selama lebih kurang 20 tahun tidak bertemu. "Usaha apa yang telah engkau lakukan di masa lalu saudaraku? Karena aku mengetahui kau tak membawa cukup uang, tetapi ketika engkau pulang, tak hanya keperluan makanan saja, barang lainnya pun kau bawa setelah pulang dari perdagangan yang tidak sampai sehari semalam engkau lakukan," tanya si Fulan. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun tertawa sambil mengingat kembali kebiasaan masa mudanya. "Sebenarnya sangat mudah saudaraku. Untuk mencari bukti tak perlu harus memeriksa semua barang bawaanku. Seperti yang engkau ketahui bahwa aku senantiasa pergi dengan mengendarai kuda, tetapi ketika pulang aku hanya berjalan kaki dan disitulah usahaku," kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, akhirnya si Fulan mengerti bahwa di masa itu Abu Nawas menjual kuda-kudanya di negeri tetangga dan pulangnya dia tukarkan dengan barang-barang lainnya. Ayam panggang petaka. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang berpikir keras di atas singgasananya, sedang memikirkan cara untuk menjebak Abu Nawas dalam sebuah kesalahan sehingga ia dapat memberi hukuman pada Abu Nawas. Rencana ini dilakukan bukan tanpa alasan, karena sudah beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya malu di depan para pejabat kerajaan. Berlatar belakang dendam inilah akhirnya Raja hendak membuat jebakan terhadap Abu Nawas dan berharap Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut. Ketika cara sudah ditemukan, segala sesuatu pun mulai dipersiapkan. Abu Nawas lalu diundang dalam sebuah jamuan makan bersama para petinggi negeri. Ketika semua tamu undangan sudah hadir termasuk sang target si Abu Nawas, Baginda pun mulai berkata, "Wahai Abu Nawas,
Di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak untuk dilahap. Tolong segera ambilkan, perintah Baginda. Abu Nawas keheranan dengan perintah Baginda itu, karena tidak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. Mungkin ini jebakan, sepertinya aku harus waspada, pikir Abu Nawas. La pun menuruti perintah Baginda. Setelah mengambil ayam panggang tersebut, Abu Nawas kemudian bermaksud memberikannya langsung kepada Baginda sesuai perintah. Namun Baginda belum langsung menerimanya, akan tetapi ia kembali berkata, Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati. Segera Abu Nawas melaksanakan perintah Baginda. Akan tetapi begitu ia hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba Baginda kembali menyela. Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu, dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku juga akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung. Ternyata dugaan Abu Nawas benar, Baginda ingin menjebaknya. Abu Nawas merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan Baginda itu. Dalam kebingungannya, ia semakin tersiksa karena ayam panggang lezat yang harusnya bisa memuaskan rasa laparnya sejak sampai di istana, malah menjadi petaka baginya. Abu Nawas pun mulai memutar otak cerdasnya untuk menemukan ide meski sedang di bawah tekanan. Suasana di ruang makan itu menjadi tegang, para pejabat saling memandang dan ada yang berbisik kecil. Mereka yang hadir tidak mengerti dengan maksud Baginda terhadap Abu Nawas, karena mereka juga tidak diberitahukan sebelumnya. Mereka hanya bisa menebak-nebak di dalam hati. Waktu terus berjalan hingga beberapa saat lamanya. Baginda dan para pejabat kerajaan mulai menikmati hidangan yang disediakan, sedangkan Abu Nawas hanya bisa memegang dan melihat-lihat ayam panggang saja. Tidak berapa lama setelah itu, Abu Nawas mulai bertingkah aneh, ia mulai membolak-balikkan ayam panggang itu. Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Baginda dan para pejabat yang hadir mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Mereka terus memperhatikan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya tepat di bagian pantat ayam panggang yang kelihatan sangat lezat itu. La pun terus melakukan itu berulang-ulang. Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Dan jika saya diam saja maka saya akan digantung. Tetapi coba lihat sekarang, yang saya lakukan adalah menciumi pantat ayam ini, kata Abu Nawas. Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Maksud hamba adalah jika hamba melakukan demikian maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula, jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat suasana yang tegang menjadi tampak tidak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, karena takut dihukum raja. Sementara itu,
Baginda Raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya, merasa sangat malu. Baginda pun cepat-cepat berencana merubah keadaan yang sangat memalukannya itu, pun segera memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa serta ayam panggang dan beberapa makanan lain, karena ia belum sempat makan. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran," kata raja. Abu Nawas pun segera pamit pulang beserta ayam panggangnya. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk makan bersama menikmati ayam panggang yang tadi hampir saja menjadi petaka baginya. Pembagian yang adil. Suatu hari datanglah 3 orang dari desa menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid di istana. Mereka datang untuk mencari pembenaran pada masalah yang mereka hadapi bersama. Begitu sampai di istana, mereka langsung menghadap Baginda yang ketika itu sedang bersama pembesar-pembesar kerajaan. Salah satu dari mereka berkata, "Ampun beribu ampun tuanku. Kedatangan kami ke sini tidak lain hanyalah untuk meminta penyelesaian tentang persoalan yang sedang melilit kami bertiga," kata salah seorang dari mereka yang bernama Ahmad. "Baiklah, ceritakan apa persoalan kalian?" tanya Baginda. "Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina, Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan, sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja menggembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing, Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang menggembala dan merawat, mendapat bagian 1/8-nya, jelas Ahmad. "Lantas apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami kesini ingin memohon pertolongan Baginda," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian 1/3 seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Baginda Raja tampaknya berusaha berpikir keras untuk memecahkan persoalan tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkannya, akhirnya Baginda terpikir untuk mengundang Abu Nawas dengan kecerdasannya menyelesaikan banyak persoalan. Atas perintah raja, sampailah Abu Nawas di istana. Baginda kemudian memerintahkan Ahmad untuk menceritakan semua persoalan rumit yang mereka hadapi kepada Abu Nawas. "Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya bisa membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya," pinta Abu Nawas. Setelah 23 ekor kambing tersebut dituntun masuk istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing tersebut. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23, Abu Nawas mulai berpikir keras mencari solusi dari masalah yang cukup rumit tersebut. Tidak lama kemudian Abu Nawas kembali berkata,
izinkan saya meminjam kambing milik Baginda seekor saja, pinta Abu Nawas. Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian, kata Abu Nawas setelah menambahkan seekor kambing milik Baginda Raja. Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, perintah Abu Nawas. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian 1/8-nya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 ekor kambing. Sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor kambing milik Baginda, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut, kata Abu Nawas. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Semua merasa puas atas bantuan Abu Nawas. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Tidak lupa Baginda pun turut berterima kasih kepada Abu Nawas atas bantuan Abu Nawas menyelesaikan persoalan rakyatnya. Menamparkan raja. Pada suatu hari Abu Nawas singgah di rumah kenalan barunya di tepi hutan dengan maksud memperkuat silaturahmi. Kenalan barunya itu adalah seorang Yahudi. Sesampainya di rumah Yahudi tersebut, ternyata di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu ramai. Semua tamu yang hadir ikut larut dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja datang. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari dan sebagainya, semuanya bersuka cita. Ketika para tamu sudah lelah dan kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Namun ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, tiba-tibalah ditampar oleh si Yahudi. Yahudi itu mengatakan agar lebih terlihat akrab karena Abu Nawas merupakan teman barunya. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, Abu Nawas tidak terlalu menghiraukan. Abu Nawas kembali mengangkat cangkir kopinya untuk diteguk. Namun tidak disangka ia kembali mendapat tamparan yang begitu keras dari pemilik rumah itu, dan begitu seterusnya. Pemilik rumah itu hanya tersenyum saja tanpa merasa bersalah sedikit pun. Begitu juga para tamu yang hadir, bukannya kasihan, mereka malah menertawakan Abu Nawas. Dengan perasaan marah bercampur geram, Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Nawas terus berjalan menuju rumahnya, dalam hati ia bergumam, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar seenaknya saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Aku harus mencari cara untuk menghentikan Yahudi tersebut, gumamnya dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja di istana. Ampun Baginda, hamba mendengar di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Permainan itu sangat aneh, kata Abu Nawas. Di mana tempatnya? Tanya Baginda. Di tepi hutan sana Baginda, kata Abu Nawas. Mari kita lihat, ajak Baginda. Nanti malam saja kita pergi Baginda. Kita akan pergi berdua saja dengan pakaian biasa agar tidak ada yang mengenali Baginda, ucap Abu Nawas. Malam harinya, berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya, maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan-kiri.
Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka dengan terpaksa menarilah Baginda sampai keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Setelah merasa sangat lelah dan kehausan, barulah dibagikan kopi kepada semua tamu. Demi melihat hal itu, Abu Nawas lalu meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumahnya. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi, begitu seterusnya hingga Baginda merasakan sangat kesakitan dan mukanya menjadi lebam memerah, sementara tamu lainnya terus menertawainya. Lah sadar jika Abu Nawas pasti sudah meninggalkannya, dan ia pun tahu jika itu adalah cara Abu Nawas menunjukkan kejahilan yang terjadi pada rakyatnya. Dan selalu saja Baginda yang dijadikan korban. Karena tidak sanggup lagi menerima tamparan dari Yahudi tersebut, Baginda pun langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Pada keesokan harinya, setelah bangun tidur Baginda Raja Harun al-Rasyid memerintahkan seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas menghadap. "Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu semalari. Engkau biarkan diriku disiksa dan dipermalukan seperti itu," kata Baginda. "Ampun beribu ampun wahai Baginda Raja, pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya dan mengira itu adalah akal-akalan hamba saja. Dari itu hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu," jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas, lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. "Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menamparkan aku tadi malam?" tanya Baginda marah. "Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu," jawab si Yahudi membela diri. Apa daya, pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda. Karena menamparkan orang termasuk perbuatan menyiksa dengan kejam dan Baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. "Sekarang terimalah pembalasanku," kata Baginda. "Ampunilah hamba, tuanku," pinta si Yahudi. Segera saja Baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu Raja Harun amat memperhatikan rakyatnya, berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut, meski caranya selalu aneh dan membuat ia hampir celaka.